Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Regina Ratifardila SPD MPD, Guru Prakarya dan Kewirausahaan SMP Negeri 2 Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Asesmen pembelajaran merupakan salah satu hal yang tidak terpisahkan dari suatu kegiatan pembelajaran di dalam kurikulum merdeka. Salah satu prinsip asesmen pembelajaran dalam kurikulum merdeka adalah asesmen yang berpusat pada peserta didik. Berpusat pada peserta didik artinya adalah kita mengasesmen peserta didik sesuai dengan kemampuan mereka. Inilah yang menjadi PR bagi para pendidik untuk bagaimana merancang dan melakukan asesmen sesuai dengan kemampuan peserta didik. Dalam kurikulum merdeka terdapat 3 jenis kategori asesmen pembelajaran, yaitu asesmen diagnostik, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Di dalam satu kelas tentunya terdapat peserta didik yang mempunyai beragam kemampuan. Hal ini pula yang menjadi PR bagi para guru untuk dapat mengakses peserta didik sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki secara adil. Untuk mengetahui kemampuan individu peserta didik, kita dapat melakukan asesmen diagnostik di awal pembelajaran sebelum memasuki materi yang baru. Di hasil asesmen diagnostik, kita dapat melakukan tindak lanjut untuk kegiatan pembelajaran ataupun melakukan asesmen pembelajaran berikutnya, yaitu asesmen pembelajaran formatif. Seperti yang kita ketahui, asesmen pembelajaran formatif yaitu asesmen untuk mengetahui seberapa paham peserta didik setelah melakukan kegiatan pembelajaran. Kita dapat mengkategorikan peserta didik sesuai dengan kriteria yang kita inginkan, seperti misalnya saja paham, cukup paham, maupun kurang paham. Untuk memberikan tindak lanjut berupa asesmen formatif kepada beberapa peserta didik dengan kategori tersebut, tentunya kita harus melakukan perbedaan untuk dapat mengukur atau menilai kemampuan mereka sesuai dengan yang mereka miliki. Berdasarkan pengalaman di lapangan, apabila kita menilai atau mengasesmen peserta didik menggunakan butir soal yang sama untuk setiap peserta didik, tentunya akan tidak adil karena berbedaan kemampuan tersebut, sehingga kita tidak dapat mengukur kemampuan sesuai kemampuan yang mereka miliki. Dan juga apabila kita membedakan, misalkan yang paham itu mengerjakan soal dengan level taksonomi Bloom C4, C5, dan C6. Kemudian untuk kategori cukup paham mengerjakan level taksonomi Bloom C3 dan C4, dan untuk yang berkategori kurang paham mengerjakan soal dengan taksonomi Bloom C1 dan C2. Ini tentunya akan menimbulkan pertanyaan sendiri di antara peserta didik. Mengapa si A mengerjakan soal yang mudah daripada milik saya? Misalkan seperti itu. Jadi itu akan menjadikan peserta didik merasa dibeda-bedakan. Dari situasi yang telah diuraikan, kita dapat mengidentifikasi masalah-masalah yang ada. Yang pertama yaitu bagaimana kita bisa merancang dan membuat instrumen yang dapat mengukur dan menilai kemampuan kognitif peserta didik secara individu sesuai tujuan pembelajaran secara adil. Yang kedua, bagaimana kita bisa melaksanakan asesmen formatif pembelajaran yang peserta didiknya tidak merasa dibeda-bedakan. Kemudian yang ketiga, yaitu bagaimana kita bisa melaksanakan asesmen pembelajaran formatif yang menyenangkan. Berdasarkan masalah-masalah yang ada, kita dapat menyimpulkan tantangan apa yang kita hadapi untuk melakukan asesmen pembelajaran formatif yang sesuai dengan kemampuan peserta didik dan bersifat adil. Tantangan yang pertama yaitu merancang dan membuat instrumen untuk mengukur kemampuan kognitif peserta didik secara individu yang mempunyai kemampuan berbeda-beda secara adil. Kedua, melaksanakan asesmen pembelajaran sesuai dengan kemampuan peserta didik sehingga tidak merasa dibeda-bedakan. Kemudian yang ketiga yaitu memberikan asesmen pembelajaran yang menyenangkan. Langkah-langkah yang dilakukan dalam praktik baik ini, yang pertama yaitu melakukan kajian literatur, baik dari artikel atau jurnal penelitian maupun literatur lainnya. Yang kemudian, kedua, berdiskusi dengan teman sejawat yang lebih berpengalaman. Yang ketiga, merancang dan membuat instrumen asesmen pembelajaran formatif yang terintegrasi dalam kegiatan pembelajaran. Yang keempat, meminta izin kepada kepala sekolah untuk melakukan praktik baik. Langkah terakhir yaitu menerapkannya dalam kegiatan pembelajaran. Untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut, saya berinovasi dalam pelaksanaan asesmen formatif dalam bentuk adaptive test. Secara umum, adaptive test merupakan penilaian dalam bentuk tes yang butir soal menyesuaikan berdasarkan kemampuan peserta tes, dalam hal ini peserta didik. Pada umumnya, adaptive test dilakukan secara terkomputerisasi atau lebih dikenal dengan Computerized Adaptive Test atau CAT. Computerized Adaptive Test adalah sistem pengujian berbasis komputer di mana butir soal yang diberikan kepada peserta tes disesuaikan dengan kemampuan peserta tes.
Dengan kata lain, apabila pada soal sebelumnya peserta didik menjawab salah, maka mereka akan mengerjakan soal berikutnya pada soal yang mempunyai tingkat kesukaran lebih rendah. Begitu juga sebaliknya, jika pada soal sebelumnya peserta didik benar, maka soal selanjutnya yang mereka kerjakan adalah soal dengan tingkat kesukaran lebih tinggi. Jadi, peserta didik dengan kemampuannya lebih tinggi akan mengerjakan soal yang semakin tinggi tingkat kesukarannya. Begitu pula sebaliknya. Hal inilah yang menjadi nilai plus bagi adaptive test, yaitu dapat menilai kemampuan peserta didik sesuai dengan kemampuannya. Oleh karena itu, dapat terwujud asesmen yang adil sesuai dengan kemampuan peserta didik. Namun, dikarenakan beberapa keterbatasan, terutama kompetensi saya untuk membuat tes ini secara terkomputerisasi yang masih perlu belajar, maka saya melakukannya secara manual. Strategi yang saya lakukan adalah dengan memberikan soal berupa pilihan ganda yang sudah tercantum petunjuk pengerjaannya. Setiap soal memiliki tingkat kesukaran yang berbeda. Petunjuk pada soal bertuliskan soal nomor berapa yang akan dikerjakan selanjutnya apabila soal sebelumnya salah atau benar. Saya mengemas pelaksanaan tes ini seperti kuis dengan waktu pengerjaan tertentu sehingga tercipta suasana yang menyenangkan di mana peserta didik merasa tertantang dan bersemangat dalam mengerjakan soal. Jadi, peserta didik diberikan waktu dan waktu tersebut ditayangkan lewat proyektor. Setelah waktu habis, peserta didik harus mengangkat tangan dan menandakan bahwa tidak ada yang sedang mengerjakan soal lagi. Kemudian saya akan menayangkan kunci jawaban untuk nomor tersebut. Setelah peserta didik mengetahui apakah jawaban mereka benar atau salah, mereka akan mengerjakan soal sesuai petunjuk yang ada. Asesmen formatif ini saya lakukan di akhir pembelajaran sebagai post-test untuk mengetahui pemahaman peserta didik setelah melaksanakan pembelajaran, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah kita perlu memiliki bank soal dengan tingkat kesukaran soal yang berbeda-beda agar dapat mengakomodir semua kemampuan peserta didik. Ini merupakan contoh adaptive test yang pernah saya gunakan untuk penilaian formatif di mata pelajaran prakarya kelas 7. Tingkat kesukaran soal berdasarkan level atau tingkatan taksonomi Bloom. Pihak yang terlibat adalah saya sebagai guru, peserta didik, rekan sejawat, serta kepala sekolah. Setelah dilakukan asesmen formatif, adaptive test dengan bentuk kuis, terlihat peserta didik sangat antusias dalam melaksanakan tes. Mereka sangat bersemangat dan merasa tidak terbebani walaupun mereka sedang melakukan sebuah tes. Hasil dari asesmen formatif yang dilakukan juga cukup akurat, karena hasil tersebut menunjukkan seberapa besar pemahaman peserta didik dari materi yang baru saja dipelajari sesuai dengan tingkat kesukaran soal yang mereka bisa kerjakan, sehingga hasil tes tersebut dapat menilai dan mengukur kemampuan peserta didik secara kognitif dan secara adil. Hingga hasil tes tersebut dapat mengukur dan menilai kemampuan peserta didik dalam aspek kognitif secara adil sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Dengan demikian, hasil asesmen tersebut dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya. Berdasarkan hal-hal tersebut, asesmen formatif dengan adaptive test dalam bentuk kuis itu dapat dilaksanakan secara efektif. Faktor keberhasilan dari pelaksanaan praktik baik ini adalah pada penyusunan instrumen bank soal yang mempunyai tingkat kesukaran yang beragam untuk mengakomodir kemampuan peserta didik yang berbeda-beda. Faktor keberhasilan lainnya yaitu dari teknologi yang digunakan. Salah satunya adalah LCD proyektor serta aplikasi Canva untuk menayangkan waktu atau timer dalam pelaksanaan kuis sehingga lebih menyenangkan. Respon yang diberikan dari kepala sekolah dan teman sejawat terhadap praktik baik yang saya lakukan, saya dapatkan saat saya melakukan kegiatan berbagi praktik baik. Respon yang mereka berikan sangat positif kepada praktik baik yang saya lakukan, dan mereka selalu mendukung agar kita selalu mengembangkan kompetensi yang kita miliki untuk kemajuan pendidikan. Respon dari peserta didik saya dapatkan saat melakukan refleksi pembelajaran di akhir pembelajaran. Peserta didik mengutarakan bahwa mereka merasa senang jika asesmen pembelajaran dilakukan dengan cara kuis seperti itu sehingga terasa menyenangkan. Demikianlah asesmen formatif menggunakan adaptive test dengan bentuk kuis yang telah saya lakukan. Semoga praktik baik yang saya lakukan ini dapat menginspirasi guru-guru, rekan sejawat, dan dapat memberikan manfaat bagi sekolah khususnya dan bagi dunia pendidikan Indonesia pada umumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.